Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas ya terkait dengan materi virologi ya atau virus. Sebelumnya di sini ada sedikit ya sejarah terkait dengan penemuan dari virus ya. Jadi kalau kita melihat ya informasi yang ada di slide, memang kemunculan kata virus itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah racun ya. Dan kata virus ini juga dipakai untuk substansi yang sifatnya adalah racun ya. Kemudian definisi virus secara utuh ini bisa artikan ya sebagai agent yang menyebabkan infeksi penyakit. Kemudian istilah ini ya pertama kali digunakan pada tahun 1885 oleh Adolf Meyer, di mana ketika itu pada penelitiannya ya menemukan bercak-bercak kuning ya pada daun tembakau, dan sebelumnya juga telah ditemukan ya virus ini oleh peneliti yang lain ya pada tahun 1892, yaitu Dmitri Ivanovsky. Nah, ini mungkin gambaran hasil penelitian ya dari kedua peneliti yang menemukan virus. Untuk Meyer, ini adalah percobaannya di mana awalnya mengamati ya ada tembakau yang kondisinya berpenyakit ya. Kemudian daun dari tembakau ini kemudian dihaluskan ya. Kemudian mengambil bahan beracun ya, istilahnya seperti itu pada waktu itu, dengan melakukan ekstraksi ya pada daun cairannya. Kemudian ekstrak ini dilakukan penyemprotan ya pada daun tembakau yang sehat. Kemudian dalam pengamatannya daun tembakau yang sehat ini setelah dilakukan penyemprotan dengan ekstrak yang dari tembakau yang berpenyakit, maka kondisinya menjadi sakit ya. Kemudian yang kedua ya, ini dari Ivanovsky, masih sama ya penelitiannya terkait dengan daun tembakau ya. Di sini percobaannya juga hampir mirip ya. Jadi mengambil ekstrak daun, kemudian filtratnya itu juga disemprotkan ya pada daun yang sehat. Jadi kedua penelitian ini mengkonfirmasi ya, memastikan bahwa memang ada agent ya penyakit dari daun tembakau yang sakit ya, dan terjadi penularan ketika memang terjadi kontak ya antara daun yang sakit dengan daun yang sehat. Kemudian ini adalah bisa dikatakan silsilah ya dari mikroorganisme, di mana untuk khusus ya mikroorganisme atau organisme yang dengan ukuran kecil ya, dengan ukuran mikron, ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu prokariotik ya, eukariotik, dan yang terakhir adalah virus ya. Jadi virus ini memang tidak masuk dalam kelompok prokariotik maupun eukariotik ya, karena memang virus ini setelah dilakukan identifikasi ya klasifikasikan menjadi bukan sel ya, karena memang bagian-bagian dari virus ini agak berbeda ya dengan mikroorganisme yang berupa sel ya. Seperti kalau di kelompok prokariotik ini terdiri dari 1 sel ya, kemudian kalau eukariotik ini terdiri dari lebih dari 1 sel. Sedangkan virus di sini secara struktur tubuhnya memang tidak menyerupai
sel ya. Jadi bisa dikatakan sebagai mikroorganisme yang tidak tersusun dari sel ya, atau bukan sel. Nanti kita akan mempelajari ya susunan dari virus. Kemudian, nah ini juga istilah virus ya, ini menjadi perbincangan ya, karena apakah virus ini kemudian bisa diklasifikasikan ya menjadi makhluk hidup ya seperti itu, kemudian makhluk hidup yang sifatnya adalah non-sel ya, artinya memang dari gambaran struktur tubuhnya itu tidak menyerupai sel ya, seperti mikroorganisme pada umumnya. Kemudian karakteristik dari virus ya, jadi ini seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya ya, bahwa memang virus ini tidak memiliki sel. Kemudian virus ini adalah bisa dikatakan menjadi sebuah partikel ya, partikel yang sangat kecil ya. Partikel ini dapat menginfeksi ya, seperti percobaan yang sudah dilakukan oleh 2 peneliti ya sebelumnya, sehingga menemukan virus kemudian mengandung asam nukleat ya di dalam tubuh virus. Jadi virus ini walaupun tidak memiliki sel ya, tetapi masih mengandung asam nukleat ya. Asam nukleat ini merupakan materi genetik ya, jadi pembawa sifat warisan ya dari mikroorganisme. Kemudian asam nukleat ini terbungkus di dalam pelindung protein ya, dan kadang-kadang memiliki amplop ya, atau disebut sebagai membran envelope. Kemudian virus juga dikatakan sebagai parasit obligat interseluler ya. Jadi artinya adalah virus ini hanya dapat bereproduksi ya di dalam sel inang. Artinya ketika virus ini berada di luar dari sel inang atau di luar dari sel hidup ya, atau sel host, maka virus ini akan bertindak sebagai benda mati ya, jadi tidak melakukan reproduksi ya, berbeda dengan mikroorganisme yang lain ya, seperti bakteri yang masih bisa berkembang biak di luar dari sel inang. Kemudian tidak dapat bereproduksi sendiri ya, jadi hanya dapat bereproduksi jika bahan genetiknya memasuki sel inang dan mengambil alih prosesnya ya. Jadi harus melakukan invasi ya ke dalam sel inang, ke dalam sel host, baru bisa bereplikasi ya, atau bereproduksi untuk virus ini. Jadi virus ini bisa diartikan ya secara umum sebagai parasit ya. Jadi karena memang dia membutuhkan sel host ya, membutuhkan sel inang ya untuk melakukan perkembangbiakan reproduksi, maka dikatakan sebagai parasit ya. Jadi membutuhkan sel inang. Jadi parasit berukuran mikroskopik ya, yang menginfeksi sel organisme biologis ya. Kemudian virus bersifat parasit obligat ya, jadi sifatnya adalah parasit obligat. Ini disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi ya dalam material hidup dengan menginvasi ya dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Kemudian terkait dengan ukuran dan bentuk virus ya, jadi virus ini ukurannya sangat kecil ya dibandingkan dengan sel mikroorganisme yang lain ya, seperti sel bakteri ya, karena bakteri ini kan tersusun dari sel ya, sedangkan virus ini berupa partikel ya, jadi ukurannya akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel. Kemudian membutuhkan alat bantu ya, pengamatan dari virus ya. Kalau bakteri mungkin cukup dengan mikroorganisme yang biasa, mikroskop yang biasa ya, tetapi kalau virus ini membutuhkan mikroskop elektron ya untuk melakukan pengamatan. Kemudian ada tipe dari virus POC ya, yang ini menginfeksi binatang ya, di mana ukuran dari virus POC ini sangat kecil ya, jadi diibaratkan sebagai titik kecil pada mikroskop cahaya.
Nah, ini merupakan ukuran ya perbandingan antara virus dengan mikroorganisme yang lain atau dengan organisme yang lain. Ya, jadi di sini virus memang ukurannya lebih kecil ya jika kita bandingkan dengan bakteri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian khusus kalau untuk virus memang harus menggunakan mikroskop elektron ya. Di sini ukurannya ya berkisar antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, ini gambaran dari ukuran ya. Jadi kalau ada apa namanya organisme yeast ya, sel jamur ya. Ini ukurannya di sini ya. Jadi lebih besar dibandingkan dengan ukuran sel bakteri ya yang ada di dalam dari sel ini jamur atau sel ragi ya. Di sini ukurannya dari bakteri, dan kalau kita bandingkan dengan ukuran virus, ini ada penomoran dari nomor 1 sampai 9 ya. Jadi ukurannya sangat kecil ya ketika juga dibandingkan dengan bakteri. Kemudian ya ini jadi skala ukuran dari virus rata-rata ya 30 sampai 100 nanometer ya. Jadi kalau apa namanya bakteri itu ukurannya masih mikron gitu ya. Tetapi kalau untuk virus ini sudah lebih kecil lagi ya. Jadi 1 nanometer itu bisa dikonversikan ke meter adalah 10 pangkat min 9 ya. Artinya adalah 1 dibanding 1 miliar ya. Seperti itu. Kemudian susunannya sangat simetris ya. Di sini ini adalah beberapa contoh dari bentuk virus ya. Kemudian juga ini disesuaikan dengan ukurannya ya. Jadi di sini ada rotavirus yang ukurannya mungkin lebih besar ya dibandingkan dengan virus yang lain ya. Di sini seperti virus polio ya. Kemudian ada virus norovirus ya, penyebab dari diare. Sedangkan untuk rotavirus juga agent penyakit penyebab dari diare ya. Kemudian ini adalah struktur virus ya. Jadi struktur virus ini bukan merupakan sel ya, tetapi di dalam tubuh virus ini mengandung asam nukleat ya. Jadi kita kemarin ketika belajar bakteri itu kan ada makromolekul ya, penyusun dari sel bakteri ya. Sedangkan makromolekul yang secara komplit ya itu tidak ditemukan ya di dalam virus ya, sehingga virus ini dikatakan bukan sel ya, tetapi masih mengandung asam nukleat ya, salah satu di sini makromolekul DNA dan RNA. Kemudian juga asam nukleat atau materi genetik ini dilindungi ya oleh protein yang disebut sebagai kapsid ya. Kemudian juga kapsid ini ya, ini memiliki reseptor ya sebagai tempat pelekatan ya antara virus dengan sel inang ya. Nah, kemudian ini bentukan ya dari struktur tubuh virus ya. Jadi berdasarkan pelindung ya, pelindung dari virus di sini ada 2 tipe. Jadi ada virus dalam bentuk envelope virus ya. Jadi di sini ada membran ya pelindung dari tubuh virus. Tetapi yang tipe kedua ini disebut sebagai naked virus ya. Jadi tidak memiliki envelope. Jadi materi genetik hanya dilapisi oleh kapsid ya. Tidak ada membran. Jadi cukup sederhana ya kalau kita bandingkan dengan sesama mikroorganisme yang lain ya seperti bakteri. Nah, tentunya virus ini lebih simpel untuk struktur tubuhnya. Kemudian, nah di sini ini adalah contoh ya beberapa struktur virus ya. Ada dalam bentuk bakteriofag ya. Kemudian di sini ada virus tobacco mozaik. Kemudian juga ada HIV. Jadi struktur tubuh virus ini memang
berbeda ya dengan mikroorganisme lainnya ya. Karena virus ini disebut sebagai bukan sel ya, karena ya tidak memiliki penyusun dari sel ya pada umumnya, yaitu dinding sel, kemudian membran sel ya, sitoplasma, inti sel, serta organel sel lainnya. Jadi agak berbeda memang dengan bakteri yang memiliki struktur dari sel ya. Kemudian virus ini disebut sebagai partikel ya, atau bisa dikatakan sebagai virion. Kemudian selain ya ukuran tubuhnya yang sangat kecil gitu ya, kemudian virus ini sifatnya bisa dikatakan sebagai benda mati ya, karena ketika berada di luar dari sel inang atau sel host ya, partikel ini bisa menjadi suatu benda mati ya, jadi berbentuk sebagai kristal. Dan virus ini akan menunjukkan sifat-sifat makhluk hidupnya ya, bisa melakukan perkembangbiakan, kemudian melakukan reproduksi ya ketika berada pada organisme hidup lainnya ya. Artinya menemukan sel host atau menemukan sel inang ya. Kemudian di sini secara struktur tubuhnya ya, sebagai contoh bakteriofag ya, ini adalah berbentuk seperti huruf T ya, mempunyai bagian tubuh yaitu ada kepala, kemudian ada leher dan ada ekor. Ya, pada bagian kepala sampai ekor ini terdapat kapsid ya, pelindung dari materi genetik. Dan di selubung ekor serta asam nukleat pada bagian dalamnya ya. Jadi ini pelindung ya dari materi genetik, ini ada kapsid ya. Kemudian bisa kita perhatikan juga ya struktur tubuh dari tipe virus yang lain ya, seperti TMV dan HIV ya. Di sini memang ada membran ya, envelope dari virus ya. Kemudian juga ada materi genetik ya di dalam tubuh dari virus. Tetapi di sini materi genetiknya memang tidak lengkap ya. Nanti kita akan pelajari klasifikasi virus berdasarkan materi genetik ya, karena memang hanya ada satu jenis materi genetik di setiap virus ya, apakah itu DNA ataukah itu RNA. Kemudian ini struktur dari virus ya, secara lengkap ya. Di sini kita bandingkan antara virus influenza dengan HIV ya. Jadi ini bentuk anatomi tubuh ya. Jadi secara umum pasti virus ini akan memiliki kapsid ya, di sini kapsid. Baik itu dari tipe naked ya, virus ataupun envelope virus ya. Bedanya ketika envelope virus maka akan memiliki ya membran ya atau envelope pada bagian luar dari virus. Kemudian juga yang utama lainnya ya, di sini ada asam nukleat ya. Ini kemudian penyusun yang lain ini akan sedikit berbeda ya antar satu virus dengan virus yang lain ya, sebagai ciri khas dari masing-masing virus ya. Seperti di sini influenza memiliki hemaglutinin ya dan neuraminidase ya. Ini menjadi karakteristik khas dari virus influenza. Kemudian kalau di HIV ya, di sini ada beberapa ya bagian yang unik, seperti bagian surface envelope protein atau yang disebut sebagai GP ya di sini. Kemudian ada transmembran ya envelope protein ya, GP juga di sini. Kemudian juga yang menjadi ciri khas ya di sini memiliki enzim integrase ya, karena memang sifat dari virus HIV ini akan melakukan integrasi ya dengan sel tubuh ya, sehingga memiliki integrase. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk
selubung protein ya atau kapsid dari virus ya. Jadi kapsid dari virus ini juga memiliki beberapa tipe ya. Jadi yang pertama adalah bentuk helix, kemudian bentuk polihedral dan bentuk kompleks. Jadi kita bisa bandingkan di sini ya. Ini seperti lilitan ya bentuk dari kapsidnya. Kemudian kalau polihedral di sini membentuk apa namanya segi yang ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ini juga 3 dimensi, sedangkan bentuk kompleks ini dengan bentuk virus T ya, seperti huruf T ya, atau disebut sebagai bakteriofag. Nah ini ya, jadi berdasarkan bentuk kapsid ada 3 ya, bisa tadi ya polihedral atau disebut sebagai ikosahedral ya, kemudian juga helix, helikal di sini, kemudian kompleks ya. Ini adalah kesimetrisan ya pada kapsid yang tentunya akan ditentukan ya oleh ikatan-ikatan yang terbentuk ya di dalam struktur tubuh ya dari virus. Kemudian di bagian-bagian ya dari virus secara detail gitu kan. Ini ada virion. Jadi virion ini adalah partikel virus lengkap. Ya, jadi dikatakan sebagai virus itu adalah virion ya sebetulnya, atau partikel virus lengkap yang infektif ya, artinya yang bisa menularkan. Kemudian envelope ya, ini terdiri dari glikoprotein ya. Jadi ada beberapa jenis virus yang dia memiliki envelope ya. Ini adalah terdiri dari glikoprotein. Kemudian kapsid ini menjadi bagian yang selalu ya ditemukan pada setiap virus ya. Di sini disebut sebagai mantel ya atau pelindung protein yang menyelubungi genom asam nukleat. Jadi dia pelindung dari materi genetik ya. Kemudian ada bagian kapsomer ya. Jadi kapsomer ini rangkaian subunit protein yang menyusun kapsid ya. Jadi bagian-bagian dari kapsid ini bisa disebut sebagai kapsomer. Ya, kemudian protomer ini adalah rantai polipeptida yang menyusun kapsomer ya. Jadi penyusun dari kapsid itu adalah kapsomer ya. Kemudian penyusun dari kapsomer itu adalah protomer ya. Sedangkan yang terakhir ini genom, ini yang berada di dalam ya bagian jadi bagian virus yang paling dalam ini adalah genom ya, DNA atau RNA ya. Jadi ini pilihan, kemudian akan dilindungi oleh kapsid ya, yang disusun oleh kapsomer, kemudian disusun oleh protomer. Ya, sedangkan envelope ini sangat tergantung dari jenis virusnya ya. Jadi ada yang memiliki envelope, ada yang tidak ya. Kemudian bagian utuh dari ini tadi ya itu disebut sebagai virion ya atau virus. Nah, susunan kimiawi virus ya, ini memang hanya terdiri dari satu jenis asam nukleat ya, tidak seperti mikroorganisme yang lain ya, misalkan bakteri selain memiliki DNA juga bisa memiliki RNA ya, atau kita bandingkan dengan manusia ya, akan lebih kompleks lagi ya. Jadi untuk asam nukleatnya juga komplit ya, lengkap, ada RNA, ada DNA ya. Tetapi untuk virus ini hanya satu jenis saja ya. Jadi satu virus itu memiliki satu jenis asam nukleat ya. Jadi fungsinya adalah sebagai pembawa sifat dari virus ya. Kemudian juga mengatur informasi genetik ya untuk replikasi dari virus ya. Jadi karakteristik sifat dari virus itu diatur di dalam asam nukleat ya. Di sini baik itu RNA ataupun DNA. Kemudian juga asam nukleat yang berupa RNA atau DNA ini bentukannya juga bisa single stranded ya, jadi satu untai, ataukah double stranded ya, 2 untai. Jadi ini adalah pilihan. Artinya
satu virus hanya memiliki satu tipe ya. Jadi apakah itu RNA single stranded ya, ataukah RNA double stranded ya, atau DNA single stranded atau DNA double stranded ya. Kemudian bentuknya bisa linear ya, lurus, ataukah sirkuler ya. Kemudian nukleotida ini terdiri dari tiga bahan ya. Di sini ada basa, kemudian gula dan asam fosfat ya. Jadi nukleotida ini terdiri dari tiga unsur ini ya, membentuk nukleotida ya. Jadi nukleotida ini kalau kita belajar ya, nukleotida ini kan ada 4 ya, disesuaikan dengan bahasanya ya, apakah itu A ya, atau T, atau C, atau G ya. Jadi ini adalah nukleotida ya, penyusun dari asam nukleat, RNA atau DNA ya. Kemudian satuan ukuran virus ya, ini memang sangat kecil ya. Jadi ukurannya adalah nanometer ya, atau disebut sebagai mikron ya. Jadi mikron yang lebih kecil ya, seperti itu. Kemudian genom virus ya, genom virus seperti yang disampaikan ya di slide sebelumnya, ini virus itu hanya terdiri dari satu asam nukleat ya. Misalkan terdiri dari DNA atau terdiri dari RNA ya, dan DNA atau RNA-nya ini tipenya apakah double stranded ya, apakah single stranded. Kemudian karena tergantung dari jenis asam nukleatnya ya, jadi penyusunnya hanya satu jenis, maka virus itu juga bisa diklasifikasikan ya berdasarkan materi genetiknya. Jadi kalau tersusun dari DNA, maka virus itu disebut sebagai virus DNA ya. Kalau tersusun dari RNA, maka virus itu disebut sebagai virus RNA ya. Nanti kita harus tahu ya, jenis virusnya itu apakah RNA, apakah DNA ya. Jadi secara karakteristik, secara sifat itu juga sangat dipengaruhi ya. Misalkan biasanya ya virus-virus RNA itu kondisinya lebih tidak stabil ya dibandingkan dengan DNA. Jadi mutasi itu sering muncul ya pada virus-virus RNA ya. Misalkan pada virus influenza ya. Jadi virus influenza itu dia tersusun dari RNA ya, disebut sebagai virus RNA ya. Dibandingkan dengan virus DNA yang lebih stabil ya, misalkan adalah virus hepatitis B ya. Jadi mutasinya jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan virus ini. Sebagai contoh yang lain ya, untuk COVID ya. COVID ini kan disebabkan oleh virus kelompok coronavirus ya, SARS-CoV ya, SARS-CoV-2 untuk penyebab dari COVID. Jadi SARS-CoV-2 itu merupakan virus RNA ya, jadi sifatnya juga mudah ya untuk mengalami mutasi ya. Sama halnya dengan virus HIV. HIV juga ya dari RNA. Jadi lebih mudah ya untuk mengalami mutasi ya. Sehingga ketika lebih mudah mengalami mutasi, maka pengobatannya juga akan menjadi lebih kompleks ya. Artinya obatnya itu menjadi tidak stabil ya. Jadi harus di renew ya. Jadi harus dikembangkan ya. Akan disesuaikan dengan variasi ya dari virus atau dari mutasi virus yang muncul. Sama halnya dengan vaksin ya. Jadi vaksin itu mungkin lebih sulit ya ditemukan pada virus-virus yang tipenya adalah RNA ya, karena mutasi yang terjadi lebih cepat ya. Jadi perubahan dari materi genetik virusnya juga lebih cepat. Ya. Kemudian klasifikasi dari virus ya. Jadi tujuan klasifikasi itu apa ya? Jadi mengklasifikasikan berdasarkan materi genetik ya. Mengklasifikasikan berdasarkan dari struktur tubuh virus ya, misalkan seperti itu. Atau mengklasifikasikan virus berdasarkan gejala ya yang muncul atau organ yang terinfeksi ya dari virus. Nah, ini tujuannya adalah
supaya kita membuat susunan secara struktural ya. Jadi kita bisa tahu ya tipe dari virusnya itu apa, secara karakteristik dari virusnya itu juga akan bisa hampir sama ya ketika diklasifikasikan pada kelompok yang sesuai ya, yang sama, misalkan seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan perbandingan ya. Jadi seperti yang eh, kita contohkan ya sebelumnya adalah antara karakteristik ya virus DNA dan RNA ya. Jadi memudahkan perbandingan dari kedua sifat virus itu ya berdasarkan materi genetik. Kemudian untuk komunikasi ya, keputusan taksonomi ya. Jadi seperti COVID ya. Jadi taksonominya ya, asal usul dari virus itu dari mana ya. Ini lebih mudah ya mengkomunikasikan ketika kita bisa melakukan klasifikasi ya. Jadi oh ini adalah kelompok dari coronavirus ya. Nah, kemudian sifat dari coronavirus seperti apa? Nah, ini akan disesuaikan ya dengan klasifikasi virusnya ya. Jadi lebih mudah untuk dikomunikasikan ya. Kemudian untuk memudahkan ya prediksi properti virus-virus baru ya. Sama halnya dengan SARS-CoV-2 ya, penyebab dari COVID-19. Nah, ini kita sudah bisa ya melakukan prediksi ya. Jadi virus-virus baru ya dari kelompok yang sudah ada gitu ya, tetapi kemudian mengalami evolusi ya maupun mengalami mutasi ya pada materi genetik sehingga terjadi perubahan ya pada properti ya. Properti misalkan pada reseptor ya pada daerah surface ya virus yang kemudian properti yang berubah ini menyebabkan perubahan karakteristik ya dari virus ya. Misalkan SARS-CoV-2 ya, sebetulnya kan sebelumnya sudah ditemukan golongan SARS-CoV ya, tetapi nampaknya berbeda ya secara karakteristik karena ada perbedaan materi genetik ya. Kemudian ini kemungkinan hubungan evolusioner ya, jadi evolusi. Jadi apakah virus itu mengalami evolusi ya, jadi perubahan yang terjadi secara ya lambat ya kalau evolusi itu. Jadi misalkan 10 tahun ya, 20 tahun ya virus itu berubah menjadi jenis yang baru ya. Ataukah virus ini mengalami mutasi ya. Jadi kalau mutasi itu perubahan yang lebih cepat ya dibandingkan dengan evolusi ya. Jadi mutasi ini bisa juga terjadi secara alamiah ya, kemudian yang dikontribusikan oleh populasi ya. Jadi populasi yang berbeda mungkin akan apa namanya memberikan ya perbedaan mutasi pada virus ya. Misalkan populasi di Indonesia kemudian dibandingkan dengan populasi yang ada di negara Eropa ya. Jadi apa genotipe atau tipe dari virus ya walaupun satu spesies ya mungkin ada perbedaan ya secara genetiknya ya yang itu dipengaruhi oleh apa namanya oleh imunitas ya masing-masing populasi. Misalkan seperti itu. Jadi untuk melihat ya hubungan evolusioner. Jadi kita bisa mengetahui asal-usul dari virus dengan tipe itu ya berasal dari populasi yang mana. Ya, karena tadi ada perbedaan ya. Perbedaan genetika dari virus ya antar populasi. Ya, jadi apakah itu merupakan virus import ya dari luar Indonesia ya misalkan yang kemudian masuk ke Indonesia. Nah, ini bisa kita amati ya dari klasifikasi virus. Nah, kemudian klasifikasi virus ini berdasarkan genom ya. Jadi genom materi genetik ya. Ini jadi kalau untuk virus hanya memiliki salah satu ya dari tipe ini, dari tipe asam nukleat atau dari tipe materi genetik ya. Apakah itu virus DNA ataukah itu virus RNA ya. Kemudian masing-masing ini juga apa dari untai
Asam nukleatnya juga berbeda ya. Dari DNA virus ini dibagi menjadi double stranded dan single stranded ya. Kemudian sama halnya dengan RNA virus, ini juga dibagi menjadi double stranded dan single stranded ya. Kemudian dari single stranded ini ada dua tipe ya. Ini apakah dia positif atau negatif ya. Jadi di sini single stranded positif DNA, ini negatif single stranded DNA, sedangkan di sini positif single stranded RNA ya. Ini negatif single stranded ya RNA. Jadi positif dan negatif ya ini yang membedakan adalah kalau positif ya, positif ini merupakan apa namanya untai ya DNA atau RNA yang siap ya untuk apa ditranslasikan ya. Kalau negatif ini merupakan komplement ya, artinya dia harus dirubah dulu menjadi apa bentuk positif ya. Jadi ada tahapan ya. Kalau ini single stranded positif ini berarti materi genetiknya atau asam nukleatnya ini siap untuk ditranslasikan ya. Jadi tahapannya mungkin lebih simpel ya dibandingkan dengan yang negatif ya untuk proses translasi ya dari DNA atau RNA ke asam amino atau protein ya. Nah, jadi di sini dari klasifikasi ini ada 1 sampai 7 ya kelompok ya. Di 1 sampai 7 kelompok ya di sini. Nah, ini adalah klasifikasi virus ya. Selain dari tipe tadi ya, tipe kelompok 1 sampai 7, tetapi di sini juga sudah memuat ya golongan dari virusnya ya. Mungkin di sini ada beberapa apa namanya spesies ya dari virus yang familiar ya dengan teman-teman. Misalkan di sini ada Coronaviridae ya. Jadi Coronaviridae ini merupakan kelompok dari coronavirus ya, termasuk SARS-CoV ya, SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19. Di sini tipenya adalah yang single strand RNA ya. Jadi ini perkembangbiakan dari virus juga lebih cepat ya, karena dengan karakteristik plus ya, ini tahapannya menjadi lebih simpel ya, jadi lebih cepat ya untuk melakukan replikasi ya, kemudian juga untuk melakukan translasi ya ke proteinnya dibandingkan dengan yang lain ya. Kemudian juga di sini ada kelompok ya Reuviridae, ini juga apa virus penyebab infeksi saluran pernapasan ya. Kemudian ada Hepatnaviridae ya, ini DNA. Jadi virus DNA yang saya berikan contoh ya sebelumnya pada virus hepatitis B ya. Jadi ini menginfeksi pada hepar ya, Hepatnaviridae ya. Kemudian ada Adenoviridae ya, di sini ada adenovirus ya. Di sini tipenya adalah double stranded ya DNA. Ya, ini adenovirus ini juga menyebabkan infeksi pada saluran nafas dan saluran cerna ya. Nih. Kemudian juga ada pox ya, viridae. Di sini apa virus yang menyebabkan penyakit cacar ya, termasuk chickenpox ya, monkeypox ya, smallpox. Jadi ini klasifikasi spesies virusnya ya berdasarkan tadi tipe dari materi genetik ya. Sini. Nah, ini ya, jadi ini adalah spesies ya, spesies dan struktur tubuh ya dari virus ya. Jadi kalau Coronaviridae bentuknya seperti corona ya, di sini seperti mahkota ya, di sini Coronaviridae ya dengan spike protein tonjolan. Jadi akan berbeda-beda ya di setiap spesies virus ya, memiliki ciri khas masing-masing ya di sini. Nah, ini adalah klasifikasi virus ya. Jadi ini kombinasi ya antara spesies ya dari virus ya. Kemudian di sini
spesies virus dan kita bisa mengamati ya secara struktur tubuh dari virusnya seperti apa ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin antara asam nukleat ya, tipe asam nukleatnya dengan ini ya, jadi dengan spesies dari virusnya ya atau family dari virusnya. Tapi kita tidak mengamati ya bentuk dari struktur tubuhnya. Jadi di sini mungkin lebih bisa di apa imajinasikan ya. Jadi di sini ada DNA, RNA ya, kemudian DNA berdasarkan ya capsid ya, kan ada 3 ya, ada isu sahedral, kemudian kompleks dan helikal ya. Jadi di sini kalau DNA itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Jadi kompleks itu dimiliki oleh DNA. Kemudian kalau RNA ini bentukannya adalah helikal ya. Kemudian berdasarkan envelope-nya apakah ada atau tidak ya. Jadi kalau tidak ada disebut sebagai naked ya. Kalau ada envelope ya. Jadi kalau di isu sahedral ini ada yang bentuknya naked ya. Jadi tidak memiliki envelope, tidak memiliki membran ya. Eh, Kalau di kompleks ya ini pasti memiliki envelope ya. Jadi pilihannya pasti memiliki envelope. Kemudian RNA di sini isosahedral ya ada naked ya. Jadi isosahedral ini hanya naked, kemudian helikal hanya envelope ya. Kemudian di sini ini adalah spesies dari virusnya ya, seperti adenovirus ya, adenoviridae ini merupakan tipe virus naked ya, bentuknya kapsidnya adalah isosahedral ya, jadi di sini bentuk seperti ini, kemudian materi genetiknya adalah DNA ya, jadi kita bisa mengamati atau kita bisa mengimajinasikan bahwa virus ini merupakan apa ya, virus dengan asal nukleat apa, kemudian bentuk capsidnya apa gitu ya, kemudian apakah dia memiliki envelope atau tidak gitu ya. Nah ini dari sini ya, dari gambaran ini. Kemudian ini adalah genom size-nya ya. Kemudian ini jenis virusnya ya. Jadi dari kelompok adenoviridae ya, di sini virusnya adalah adenovirus ya sebagai contoh. Kemudian di sini ada reuviridae ya. Ini reuvirus ya. Kemudian ada contoh-contoh virus yang lain ya. Dan secara ukuran ya di sini kita bisa melihat ya dari bentukannya, kalau dia ada envelope tentunya ya ukuran dari genom akan menjadi lebih besar ya di sini. Kemudian kisaran inang ya atau sel host ya atau sel inang. Jadi setiap jenis virus itu memiliki kisaran inang yang terbatas ya untuk dapat menginfeksi dan memarasit. Ya, jadi virus itu bisa spesifik ya pada inang tertentu ya atau sel host tertentu, atau virus itu memiliki apa namanya kisaran inang yang bisa lebih luas ya, jadi terbatas atau yang lebih luas ya. Kalau yang lebih luas berarti kemampuan untuk menginfeksi pada sel host itu bisa lebih dari 1 ya. Artinya apakah itu dari sel host organ pernapasan ya, ataukah kemudian bisa juga menginfeksi pada sel host ya atau sel tubuh pada organ cerna ya, misalkan seperti itu. Kemudian virus mengidentifikasi sel-sel inangnya ya dengan sistem kunci dan gembok ya. Nah, artinya ada apa namanya? Ada eh, apa bisa klop ya antara virus dengan sel inang ya. Nah, ini jadi untuk virusnya itu pada bagian terluar virus ya, eh, itu mengenali ya reseptor dari permukaan sel inang ya, atau bisa disebut sebagai kilok ya, jadi kunci dan lock gembok ya, jadi match antara protein ya di luar di bagian luar ya tubuh dari virus dengan apa reseptor ya pada permukaan sel host ya. Sebagai contoh ya untuk SARS-CoV-2 ya, penyebab dari penyakit COVID ya, pada bagian virusnya itu
yang terluar ya, terdapat spike protein ya, jadi tonjolan protein. Spike protein ini ya akan dikenali oleh reseptor ya pada sel paru ya, khususnya yaitu pada reseptor AC2 ya. Jadi ketika reseptor AC2 ya bertemu dengan reseptor AC2 pada sel paru ya, bertemu dengan spike protein pada virus, nah ini terjadi key and lock ya, jadi kunci dan gembok ketemu sehingga virus ini bisa melakukan invasi ya ke dalam sel paru. Jadi kalau tidak match ya antara virus dengan sel inang ya, reseptor sel inang, maka ya tidak terjadi proses infeksi ya, tidak bisa melakukan invasi ke dalam sel ya. Kemudian jenis-jenis virus ya, di sini ada bakteriofag ya, virus yang infeksi bakteri ya. Jadi virus ini juga bisa melakukan infeksi pada mikroorganisme yang lain ya, misalkan bakteri. Kemudian virus animal ya, termasuk juga di sini adalah human virus ya. Jadi ada hepatitis, ada herpes ya, kemudian ada pox ya. Ini penyebab cacar ya, dari jenis cacar chickenpox, smallpox ya, cowpox, monkeypox ya, dan seterusnya. Kemudian ada rhinovirus ya. Ini rhinovirus ini penyebab flu ya, penyebab flu. Kemudian ada influenza juga, ada virus Ebola ya, yellow fever, measles, mumps, rabies dan HIV. Jadi ini penyebab infeksi ya, infeksi virus pada binatang dan juga pada manusia. Kemudian juga ada virus yang menginfeksi pada tanaman ya. Di sini seperti tobacco mosaic virus ya, potato virus. Jadi ini disesuaikan dengan tanaman yang terinfeksi ya. Jadi nama dari virus itu juga diambil dari munculnya infeksi virus itu pada tanaman apa. Nah, ini adalah bakteriofag ya. Fag memiliki kapsid yang paling kompleks ya di antara virus-virus yang lain ya. Jadi bentukannya seperti huruf T ya, memiliki kepala, kemudian tubuh dan ekor ya. Jadi memanjang, fagenya itu memiliki kepala kapsid yang memanjang yang menempel pada DNA. Jadi materi genetiknya itu berada pada ini, pada bagian kepala. Kemudian potongan ekor ya, potongan ekor ini tersusun dari protein ya, ini menempel pada fage ya, ke inangnya ya, jadi ke inangnya. Jadi bakteriofag ya, ini gabungan dari virus dan bakteri, kemudian akan melakukan infeksi ya atau invasi ke sel inang ya, di mana setelah terjadi key and lock ya antara bakteriofag dengan sel inang, maka DNA dari fage ini akan dimasukkan ya ke dalam sel inang ya untuk dilakukan perbanyakan ya, melakukan perkembangbiakan ya atau reproduksi untuk menghasilkan virus-virus yang baru ya. Jadi DNA atau RNA virus yang baru ya untuk menjadi virus baru. Jadi virus adalah patogen yang menginfeksi hewan ya maupun tanaman ya. Kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ini dapat menginfeksi manusia ya, kemudian tanaman, hewan ya di seluruh dunia. Kemudian virus ini merupakan partikel yang kecil ya dan bisa dikatakan simple ya atau tidak kompleks ya kalau kita bandingkan dengan mikroorganisme yang lain ya. Kemudian ada virus ini yang ukurannya sangat-sangat kecil ya. Jadi di bawahnya virion itu ada yang disebut sebagai viroid ya dan prion. Nah, ini hanya tersusun dari protein. Ya, jadi ukuran yang lebih kecil dari virus itu susunannya hanya protein. Ya, jadi bukan sel dan tidak sekompleks dari virus ya. Padahal virus itu sudah simpel ya. Jadi prion ya, prion ini berupa protein ya. Ini juga bisa menyebabkan penyakit ya pada tanaman dan hewan ya. Jadi kelompok viroid ya dan prion itu yang paling kecil ya untuk golongan mikroorganisme.
Kemudian penyakit virus ya pada hewan. Nah, ini tentunya virus dapat merusak ya atau membunuh sel-sel ya dengan melepaskan enzim ya hidrolitik dari lisosom ya. Jadi bisa menghasilkan hidrolitik ya. Ini yang kemudian akan bisa membunuh ya sel-sel inang. Kemudian beberapa virus ini menyebabkan sel-sel terinfeksi menghasilkan racun ya yang menyebabkan gejala penyakit. Jadi virus itu juga bisa menghasilkan racun ya, di mana racun akan menyebabkan kerusakan pada sel yang terinfeksi ya, sehingga karena terjadi kerusakan sel maka gejala dari penyakit itu akan muncul. Kemudian beberapa jenis lain ya memiliki komponen molekuler seperti protein amplop yang beracun. Jadi ada beberapa tipe virus yang dia memiliki envelope ya, yang sifatnya adalah racun ya, atau bisa menginfeksi ya, seperti apa namanya SARS-CoV-2 ya, memiliki bagian spike ya protein ya. Itu juga bisa dianggap sebagai racun ya, karena bisa melakukan penempelan ya pada reseptor sel inang. Kemudian di sini ada vaksin ya. Jadi vaksin itu sebetulnya juga ada yang didesain ya, asalnya dari virus ya, dari mikroba patogenik ya. Tujuannya adalah dengan kita memanfaatkan virus ya, virus sebagai vaksin, itu harapannya adalah dapat merangsang ya sistem ketahanan ya terhadap patogen yang berbahaya. Tetapi ya tentunya virus yang dimanfaatkan ya atau dikembangkan sebagai vaksin itu harus melewati tahapan ya. Jadi tidak hanya mengambil virus kemudian dimasukkan ya ke dalam tubuh seseorang ya sehingga terjadi infeksi. Tetapi virus ini harus melewati tahapan ya untuk memastikan bahwa ketika dimasukkan ke dalam tubuh ya sebagai vaksin itu tidak menyebabkan infeksi, tetapi vaksin ini dari kelompok virus dapat merangsang ya atau dapat direspon oleh sistem imun ya untuk menghasilkan antibodi ya, yang kemudian antibodi ini bisa dimanfaatkan sebagai senjata ya untuk melawan patogen asli yang masuk ke dalam tubuh ya, sehingga vaksin yang berasal dari virus itu tentunya ada dua cara ya, apakah virusnya itu dimatikan ya ataukah virusnya itu dilemahkan. Jadi kedua apa namanya cara ini berusaha digunakan agar virus ini tidak memiliki kemampuan untuk infeksi ya ketika dimasukkan ke dalam tubuh ya. Kemudian infeksi dari virus itu tidak bisa diobati dengan antibiotik ya. Jadi antibiotik hanya bisa digunakan sebagai terapi atau pengobatan untuk infeksi bakteri ya. Sedangkan untuk virus, nah ini digunakan obat-obatan ya yang masuk dalam klasifikasi antivirus ya. Jadi disebut sebagai antivirus, obat untuk infeksi virus ya. Kemudian emerging viruses ya, jadi penyakit emerging ya, jadi penyakit yang mungkin dikatakan menjadi penyakit baru ya. Jadi baru itu artinya belum pernah ditemukan ya sebelumnya di manusia ya, atau infeksi dari virus itu belum pernah ya ditemukan sebelumnya terjadi di manusia ya. Mungkin di hewan ada, tetapi kemudian virus ini ya berhasil menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Jadi bisa dikatakan juga sebagai penyakit baru ya, penyakit baru karena infeksi dari virus ini belum pernah sebelumnya ditemukan di manusia. Itu disebut sebagai emerging viruses ya. Jadi virus yang tiba-tiba muncul ya. Jadi tiba-tiba bisa menginfeksi ke manusia ya. Pertama kali ditemukan bisa menginfeksi ke manusia. Itu disebut sebagai emerging viruses ya. Sebagai contoh ya, kasus-kasus wabah itu juga
bisa berasal dari emerging viruses ya. Jadi mungkin virusnya ini asalnya dari hewan ya. Kemudian ada interaksi, ada kontak dengan manusia, maka virus ini bisa lompat ya, bisa menginfeksi ke manusia juga ya. Padahal di sejarahnya itu belum pernah ya ditemukan infeksi virus itu yang asalnya dari hewan ya misalkan. Nah, itu disebut sebagai emerging viruses ya. Ketika virus itu kemudian berpindah ya dari host hewan ke manusia, nah ini berpotensi ya untuk bisa menyebabkan suatu penyakit ya atau bahkan bisa menyebabkan wabah ya karena gejala yang muncul ya, kemudian penyakit yang muncul tidak dikenali sebelumnya ya, tidak ada pengobatan atau terapi yang bisa digunakan ya sebelumnya karena penyakit ini baru, maka berpotensi untuk bisa menyebabkan wabah ya atau bahkan pandemi ya. Jadi ini beberapa penyakit ya emerging viruses ini bisa menyebabkan wabah ya atau pandemi. Ini sebagai contoh virus influenza ya. Atau yang terakhir ini adalah virus coronavirus ya dari SARS-CoV-2 ya. Kemudian juga emerging viruses ini juga bisa berasal dari virus yang mengalami mutasi ya. Jadi berubah strain-nya ya menjadi strain yang baru. Ya, jadi karena ada proses evolusi ya pada virus, kemudian muncul menjadi strain baru virus ya dengan karakteristik virus yang baru, maka bisa juga disebut sebagai emerging virus ya. Jadi virus itu belum pernah dikenali ya karena sudah berubah menjadi bentuk yang baru ya sehingga tubuh kita juga belum bisa merespon, belum bisa melawan karena virus itu dianggap virus baru ya, strain baru karena mengalami evolusi, mengalami mutasi ya, sehingga apa namanya respon tubuh kita ya nggak cepat gitu ya terhadap virus-virus baru ya, dibutuhkan waktu ya. Kemudian emerging virus ya, emerging viruses ini muncul disebabkan ya terjadinya evolusi ya, kemudian terjadinya mutasi virus ya yang sudah ada, virusnya sudah ada, tapi virus ini menjadi strain yang baru ya, bentukan yang baru, tipe yang baru karena adanya mutasi, karena adanya evolusi ya. Kemudian terjadi penyebaran ya dari satu inang ke inang yang lain dari host yang berbeda ya. Misalkan asalnya dari hewan ya, dari hewan primata ya, dari hewan mamalia misalkan. Kalau di hewan mungkin tidak menyebabkan penyakit, tetapi ketika berpindah ke manusia, nah ini berpotensi atau beresiko ya menyebabkan penyakit karena belum pernah mengenali sebelumnya ya. Ini jadi perpindahan dari satu host ya ke host yang lain itu juga bisa memunculkan emerging viruses ya. Kemudian yang ketiga penyebaran penyakit ya dari populasi kecil yang terisolasi ya, kemudian bisa menyebar meluas ya. Jadi mungkin di salah satu populasi itu sudah memiliki imunitas ya. Tetapi kemudian ketika ada apa namanya orang lain ya yang dari luar populasi masuk, nah ini juga beresiko ya untuk bisa terinfeksi ya. Penyakit akibat virus pada populasi kecil yang terisolasi, nah ini dapat mendunia ya, karena di era teknologi yang cukup berkembang ya, kemudian revolusi industri ya, yang mungkin sudah 5.0 ya atau 5.0 ya. Ya, di sini globalisasi juga semakin dekat ya, artinya orang itu bisa berpindah dari satu negara ke negara yang lain ya. Artinya ketika terjadi suatu wabah ya pada daerah tertentu atau pada negara tertentu, nah ini bisa menyebar ya secara meluas atau secara global ya akibat adanya globalisasi ya, kemudian teknologi yang cukup apa namanya cukup modern ya. Jadi sekarang sudah bisa menggunakan misalkan pesawat ya untuk berpindah dari satu negara ke negara yang lain
ya. Itu juga memunculkan ya potensi terjadinya penyebaran dari penyakit infeksi ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dari satu negara ke negara yang lain. Penyakit akibat virus yang baru dapat muncul ya ketika virus menyebar dari hewan ke manusia ya. Sekarang juga banyak yang kemudian habitat ya dari hewan-hewan liar ya sudah dijadikan pemukiman ya oleh manusia, sehingga hewan-hewan liar ini merasa sudah tidak memiliki tempat tinggal ya. Jadi datang ke area manusia ya, dekat dengan manusia, interaksi dengan manusia ya, ada kontak dekat. Nah, ini juga bisa memunculkan tadi penyebaran ya dari virus yang asalnya dari hewan ke manusia. Jadi yang sifatnya zoonosis ya. Atau bahkan perilaku manusia yang sekarang juga mengkonsumsi ya hewan-hewan liar ya sebagai makanannya. Nah, ini juga berpotensi untuk bisa menyebarkan tadi virus yang sifatnya zoonosis ya. Dan virus-virus sifatnya zoonosis ini yang bisa berpindah dari hewan ke manusia ya beresiko untuk bisa menyebabkan wabah ya. Kemudian strain virus dapat menukar ya informasi genetik dengan virus yang lain ya. Jadi bisa mengalami istilahnya itu adalah genetic drift dan genetic shift ya. Sebagai contoh virus influenza ya. Jadi virus influenza itu materi genetiknya bervariasi ya. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian ya terinfeksi dengan dua strain ya atau dua jenis influenza ya yang berbeda secara materi genetik. Nah, itu virusnya bisa menukar ya informasi genetiknya atau melakukan kombinasi ya sehingga bisa memunculkan variasi dari materi genetik yang baru ya. Jadi strain ini ya tentunya akan bisa menyebabkan pandemi ya. Jadi memunculkan strain baru ya dari virus itu bisa menyebabkan penyakit baru ya dan bisa menyebabkan wabah ya atau bahkan pandemi ya. Ini sebagai contoh ya, pandemi flu tahun 2009 ya menyebar dari manusia ke manusia ya melalui babi ya disebut sebagai swine flu ya. Ini merupakan proses tukar informasi genetik ya. Jadi kombinasi antara flu dari unggas ya, kemudian flu dari babi ya, kemudian masuk ke manusia ya. Ini yang memunculkan ya varian virus influenza yang baru di tahun 2009 ya dan menyebabkan pandemi flu. Ya, jadi contoh ini adalah virus influenza H1N1 ya yang menyebabkan pandemi di tahun 2009 ya. Kemudian ini kondisi ya saat itu ya, ini sama halnya ketika kita mengalami pandemi COVID ya. Jadi banyak orang yang kemudian memakai masker ya karena di sini transmisi dari influenza itu juga hampir mirip ya dengan SARS-CoV-2 ya. Jadi menular melalui droplet ya, percikan air liur, air ludah ya, ataupun juga dari bersin ya, dari hidung. Kemudian kita juga pernah mengalami ya, dunia pernah mengalami ya pandemi dari flu. Jadi flu ini merupakan salah satu penyakit yang cukup ditakuti ya, cukup dikhawatirkan karena transmisinya mudah ya dengan udara, dengan droplet ya, terjadi penularan secara cepat, secara masif ya. Nah, ini yang beberapa kali kemudian bisa menyebabkan wabah ya atau kondisi pandemi ya. Jadi pertama kali 1918 ini menyebabkan pandemi yang paling besar ya. Jadi korbannya juga cukup banyak ya. Korbannya cukup banyak di sini. Kemudian ini belum diketahui teknologi untuk mendeteksi virus ya waktu itu. Tapi kalau semakin ke sini identifikasinya saya rasa jauh lebih mudah ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui agent biologisnya itu apa gitu ya. Kemudian
ketika sudah mengetahui agent biologisnya apa, maka upaya intervensi ya dengan melakukan pengembangan misalkan obat ya atau pengembangan dari vaksin ya berdasarkan dari karakteristik ya struktur dari agent biologisnya kan juga jauh lebih mudah ya. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi agent biologisnya, tentunya akan sulit untuk mengembangkan obat ya atau vaksin ya sebagai upaya intervensi. Kemudian reproduksi virus ya. Jadi virus itu dapat bereplikasi ya karena memiliki materi genetik. Jadi organisme, mikroorganisme itu bisa mengalami replikasi karena memiliki materi genetik ya. Kemudian reproduksi hanya terjadi di dalam sel ya. Jadi ketika di luar sel inang maka tidak terjadi reproduksi ya. Kemudian virus ini membutuhkan ya perangkat ya replikasi atau reproduksi dari sel inang. Jadi dia tidak memiliki perangkat reproduksi, tidak seperti mikroorganisme yang lain ya yang bisa bereproduksi di luar sel tubuh. Jadi kalau virus ini sifatnya parasit, jadi dia membutuhkan bahan-bahan atau perangkat ya untuk melakukan proses replikasi di dalam tubuh sel inang. Replikasi virus secara umum terbagi menjadi dua ya, siklus litik dan siklus lisogenik ya. Jadi gambarannya seperti ini, reproduksi ini sebagai contoh bakteriofag ya dengan siklus litik dan lisogenik ya. Jadi bagaimana bakteriofag ini melakukan perbanyakan diri ya atau reproduksi atau perkembangbiakan ya sampai kemudian bakteriofag ini keluar dari sel ya dan melakukan infeksi pada sel baru dan siklusnya terus ya seperti ini. Siklus hidup virus ya di sini, nah ini penjelasan ya dari gambar ini ya. Jadi melakukan attachment ya, kemudian penetrasi masuk ya ke dalam sel ya. Jadi materi genetiknya ini masuk ke dalam sel inang ya, kemudian melakukan proses replikasi ya dari materi genetik ya. Dan ini ada pelepasan ya, selubung atau uncoating. Jadi bakteriofagnya ini tidak ditemukan di dalam ya. Jadi yang dimasukkan hanya materi genetiknya ya, DNA, kemudian melakukan replikasi ya materi genetiknya, perbanyakan, dan seterusnya dari hasil replikasi materi genetik ini akan bisa memproduksi ya virus-virus yang baru ya untuk jadi partikel yang seutuhnya ya sehingga ketika keluar ya ini memiliki kemampuan untuk melakukan infeksi pada sel baru ya dan seterusnya. Ya, ini penjelasannya rilis. Nah, ini prosesnya seperti ini juga ya. Jadi gambarannya melakukan attachment, kemudian uncoating ya, kemudian materi genetiknya keluar, melakukan replikasi ya, kemudian perakitan ya dari materi genetik yang sudah diperbanyak ya menjadi virus virion-virion baru ya, kemudian melakukan rilis ya, rilis dari satu sel, tetapi kemudian menemukan sel inang yang baru ya di dalam tubuh host. Ya, nih jadi ini juga sama ya bagaimana bakteriofag masuk ya melakukan penetrasi sampai menghasilkan bakteri yang baru ya. Kemudian klasifikasi dari virus ya berdasarkan simptom ya dari gejala ini bisa dikatakan klasifikasi yang tertua ya. Jadi ini berdasarkan pada penyakit yang ditimbulkan ya. Dan sistem ini, klasifikasi ini untuk memudahkan pengobatan yang akan diberikan ya, tetapi memang kesulitan ya, karena simptom ini ternyata tidak spesifik ya terhadap kelompok virus tertentu. Jadi ada beberapa kelompok virus ya yang memiliki simptom gejala yang sama ya, walaupun infeksinya ya atau sel target ya untuk melakukan invasi atau infeksi itu berbeda. Jadi organ yang diserang itu berbeda. Jadi ada
virus yang bisa menyerang pada organ yang beda ya, atau organ lebih dari satu ya. Walaupun klasifikasinya dianggap sama ya. Jadi misalkan di sini penyakit yang penyebaran virusnya merata ke seluruh tubuh ya, melalui aliran darah, mempengaruhi banyak organ ya. Di sini menyebabkan ruam kulit, misalkan rubella, kemudian ada campak ya, virus campak, rubiola ya, cacar air, dengue, demam kuning ya. Jadi ini berdasarkan dari gejalanya ya pada ruam kulit ya. Jadi bisa diklasifikasikan virus ini menyebar ke seluruh organ tubuh ya, di banyak organ. Jadi tidak spesifik pada satu organ ya. Kemudian juga melalui aliran darah untuk menemukan di banyak organ. Kemudian penyakit susunan saraf ya, di sini ada meningitis ya, jadi virus meningitis, kemudian virus rabies ya, herpes, campak ya. Jadi ini menyebabkan penyakit susunan saraf. Kemudian menyebabkan penyakit pada kulit ya dan selaput lendir. Ini ada penyakit herpes. Jadi bisa saja ya satu virus ini berdasarkan simptomnya ya ini terklasifikasi menjadi di dua kelompok yang berbeda ya. Jadi selain di penyakit susunan saraf juga bisa menyebabkan penyakit pada kulit ya atau selaput lendir. Kemudian penyakit mata ya. Penyakit mata di sini ya terjadi konjungtivitis ya. Misalkan pada adenovirus ya, herpes juga sama. Kemudian klasifikasi berdasarkan penyakit hati ya. Jadi penyakit hati ini disebabkan oleh virus ABCDE ya. Jadi ini juga beberapa waktu yang lalu ya muncul pemberitaan terkait dengan hepatitis misterius ya. Jadi hepatitis yang seharusnya disebabkan oleh virus ini ABCDE ya, tetapi banyak kasus ya mungkin itu atau ya hampir ya 100% ya kasus dengan gejala hepatitis tetapi tidak teridentifikasi ya keberadaan dari virus ABCDE-nya ya. Jadi kemudian karena tidak berhasil diidentifikasi dari munculnya virus ini, tetapi kondisinya ya simptomnya itu seperti penyakit hati karena virus ini gitu ya, makanya disebut sebagai hepatitis misterius ya, karena agennya tidak ketahuan apa gitu ya, padahal gejalanya itu ya gejala hepatitis gitu kan. Sampai saat ini belum berhasil ya ditemukan agen yang pasti ya. Jadi dugaannya itu karena adenovirus, padahal adenovirus tidak masuk pada kelompok ini ya. Jadi penyakit hati ya, jadi adenovirus tidak menyebabkan penyakit hati ya sebetulnya ya, tetapi dominannya ketika dilakukan pemeriksaan ya pada sampel-sampel orang dengan gejala hepatitis itu sebagian besar ya, hampir ya sekitar 70% itu teridentifikasi ya keberadaan adenovirus. Tetapi yang menjadi kerisauan ya bahwa adenovirus itu tidak menyebabkan penyakit hepatitis gitu ya. Jadi mekanisme patologisnya itu yang masih diragukan ya, bagaimana adenovirus ini bisa menyebabkan hepatitis gitu ya. Padahal seharusnya yang menyebabkan hepatitis itu adalah virus-virus hepatitis ini gitu ya. Kemudian ada penyakit kelenjar liur ya, di sini ada gondong ya, cytomegalovirus ya misalkan. Kemudian patogenesis infeksi dari virus ya sama halnya dengan bakteri, ini harus menemukan portal of entry-nya ya. Kemudian ketika menemukan portal of entry berhasil masuk menginvasi ya pada sel inang, maka akan terjadi proses replikasi ya dari virus. Kemudian ketika sudah dapat melakukan replikasi virus ya, perbanyakan dari virus, maka terjadi penyebaran virus di dalam tubuh ya, dari satu sel ke sel yang lain ya di dalam tubuh satu organ ya. Kemudian respon sel terhadap infeksi virus bagaimana ya. Nah, ini portal of entry-nya ya. Jadi
patogenesis infeksi ketika menemukan portal of entry, terjadi penyebaran ya, kerusakan sel ya, manifestasi klinis. Jadi ketika ada kerusakan sel maka terjadi gejala ya, atau muncul gejala ya. Dan outcome-nya ya yang terakhir. Jadi ketika sudah ada manifest ya, kemudian virusnya bisa menyebar. Nah, outcome-nya itu bagaimana ya, kondisi dari infeksi virus. Nah, portal of entry ini ya, ya hampir mirip ya dengan portal of entry bakteri ya. Jadi apakah melalui kulit, melalui mulut ya, saluran cerna, kemudian secara seksual ya, saluran nafas ya dengan plasenta. Kemudian proses replikasi ya, setelah menemukan tadi portal of entry ya, masuk ke dalam sel host ya. Nah, ini bisa berdampak atau berefek secara langsung ya, atau tidak berdampak juga ya, ada ya. Jadi sifatnya adalah asimptomatik ya. Kemudian kalau berdampak, nah ini terjadi kematian pada sel ya. Jadi kalau ada kematian pada sel, ini yang kemudian memunculkan ya gejala ya. Kemudian terjadi transformasi sel. Jadi ada beberapa infeksi virus itu yang bisa menyebabkan kondisi hiperplasia ya, atau kanker ya. Sebagai contoh ya, jadi infeksi virus yang menyebabkan kanker ya, misalkan HPV ya, human ya, papillovirus, atau hepatitis B ya, hepatitis C. Jadi virus hepatitis B, virus hepatitis C itu bisa menyebabkan kanker hati ya, karena terjadi transformasi sel ya, dan sifatnya manifest. Jadi tidak langsung infeksi virus itu bisa menyebabkan kanker ya. Jadi harus bertahan berapa lama gitu ya, artinya kita tidak menyadari tubuh kita itu terinfeksi dengan virus ya, dan setelah 5 tahun 10 tahun, nah itu muncul ya kondisi kanker tanpa kita sadari ya, infeksi dari virus. Kemudian penyebaran dari virus ya, dekat, infeksinya terlokalisir ya, sama halnya dengan infeksi dari bakteri. Ada yang sifatnya itu lokal, localized ya, atau dia penyebarannya bisa jauh ya, melalui aliran darah ya, kemudian menuju ke organ-organ yang lebih luas ya, organ sasaran yang lebih luas. Nah, ini gambaran ya dari infeksinya masuk ya, bagaimana mencapai ya target dari organ sesuai dengan reseptor tadi ya, key and lock-nya ya. Jadi apakah seperti virus hepatitis B ya, jadi harus sampai pada sel hati ya, karena reseptornya berada di sel hati. Kemudian COVID harus masuk ke sel paru ya, karena reseptornya virus meningitis ya biasanya sampai ke sel otak ya. Jadi ini mengikuti alur ya, alur dari aliran darah ya, sehingga mencapai sasaran organ ya yang sesuai, atau reseptor dari virus yang sesuai. Nah, kerusakan sel dan gejala klinis penyakit ya, ini terjadi kerusakan ya akibat adanya infeksi virus ya. Satu sel rusak ya, kemudian sel lain rusak ya, dan pada akhirnya terjadi kerusakan jaringan ya. Padahal sel ini kan fungsinya sangat dibutuhkan ya oleh tubuh. Jadi memetabolisme, misalkan sel hati memetabolisme molekul-molekul makanan gitu ya. Jadi kalau terjadi kerusakan pada satu sel hati, banyak sel hati ya, proses metabolismenya ini akan terhambat ya, sehingga terjadi tumpukan-tumpukan molekul yang seharusnya bisa dicerna ya, atau bisa didegradasi ya. Nah, akibatnya ketika gagal ya melakukan metabolisme pada organ hati, maka akan muncul ya gejala-gejala klinis ya, yang akan sesuai dengan fungsi dari hati ya. Misalkan hati ya, terjadi penumpukan bilirubin ya, sehingga memunculkan gejala kuning ya, misalkan seperti itu. Atau ini ya yang berhubungan dengan infeksi virus, ini ya ada anoreksia, ada malaise ya, biasanya ini yang muncul. Penyebaran virus ya biasanya terjadi pada permukaan tubuh ya, yang terlibat dalam masuknya virus ya. Jadi ya reseptor ya dari sel tubuh.
terjadi pada tahap penyakit yang berbeda ya, tergantung jenis virus dan waktu infeksi pada host. Ya, jadi apa namanya? Ya disesuaikan ya dengan jenis virusnya ya. Kemudian waktu infeksinya itu kapan ya? Itu. Kemudian outcome ya, apakah infeksi virus ini ya bisa dilawan ya oleh sistem imun, sistem kekebalan di dalam tubuh ya, sehingga mengalami recovery ya atau sembuh ya dengan sendirinya tanpa terapi, tanpa treatment, tanpa pengobatan ya, disebut sebagai infeksi virus yang sifatnya adalah self-limiting disease ya. Ini disesuaikan dengan respon tubuh kita ya. Jadi kalau tubuh kita imunitasnya kuat, maka kita bisa recovery ya, sembuh dari infeksi virus ya. Tapi tentunya juga disesuaikan dengan sifat virusnya ya. Jadi ada virulensi virus yang lebih tinggi ya. Mungkin itu juga akan lebih sulit ya untuk bisa dilawan ya oleh sistem kekebalan tubuh kita ya. Kemudian persisten ya. Jadi infeksi virus ini berlanjut ya, menyebabkan kondisi kronis ya. Jadi berkepanjangan ya infeksi dari virusnya, atau bahkan kita tidak merasakan adanya infeksi virus ya, persisten, tetapi kemudian berdampak ya pada selanjutnya ya, in the future ya. Jadi sifatnya manifestasi menyebabkan kondisi kanker ya, ketika sudah terjadi kerusakan pada banyak sel ya, pada jaringan. Kemudian juga infeksi virus bisa bersifat laten ya, artinya infeksi virus itu masih ada di dalam tubuh kita ya, tanpa menyebabkan gejala, tetapi ketika kondisi imunitas drop ya, menurun, maka virus ini akan menjadi aktif ya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada sel dan menyebabkan munculnya gejala ya. Kemudian subklinis ya, atau tanpa manifest klinis ya, artinya infeksi virus itu muncul ya, tapi virusnya tidak kuat ya untuk menyebabkan kerusakan ya pada sel. Jadi ini bisa disebut sebagai asimptomatik ya, karier. Nah, ini respon imun ya terhadap infeksi virus ya. Nah, ini tentunya sama halnya dengan bakteri ya. Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu kan ada 3 lapis ya. Pertahanan lapis pertama, kedua, ketiga ya. Jadi kalau virus ini masuk ya, sudah melewati lapis pertama ya, yang secara fisik, maka akan dilawan oleh imunitas bawaan ya, atau innate immunity ya. Di sini misalkan menghasilkan interferon ya, natural killer cell ya, makrofag. Nah, ini adalah untuk meringankan tadi infeksi, artinya mencegah terjadinya penyebaran dari virus ya, karena sel-sel imun ini bisa menelan ya, atau memakan sehingga tidak terjadi infeksi pada sel berikutnya ya. Jadi memperlambat penyebaran virus pada sel ya, mencegah penyebaran virus pada sel ya. Kemudian kalau ini tidak berhasil ya pada lapis yang kedua, maka lapis yang ketiga ini memberikan respon ya adaptif secara spesifik. Jadi antibodi itu dikeluarkan ya, disesuaikan dengan virus yang masuk, infeksi virus yang masuk ya. Jadi tubuh merespon dengan mengeluarkan antibodi yang spesifik ya untuk melawan infeksi virus ya, sehingga ya ini untuk dicegah ya terjadinya invasi ya dari virus ke dalam sel ya, sehingga tidak terjadi kerusakan pada sel atau kerusakan pada jaringan ya. Jadi kalau masih berhasil, maka yang terjadi adalah ya kerusakan jaringan. Ya, jadi kalau lapis yang ketiga antibodi tidak mampu melawan, maka antigen virus atau virusnya itu bisa menimbulkan kerusakan pada jaringan ya. Jadi membiarkan ya, artinya ya karena tidak kuat antibodinya, maka virusnya secara tanda kutip ya, itu dibiarkan untuk berkembang dan menyebabkan kerusakan pada jaringan ya. Kemudian nah ini ya respon-respon dari sel imun tubuh ya, dengan kemunculan infeksi dari virus ya. Nah, ini yang adaptif ya, yang spesifik mengeluarkan
antibody ya, kemudian juga mengeluarkan sitotoksik ya, T limfosit untuk melawan virus yang sudah masuk ke dalam sel ya. Nah, ini imunitas spesifik ya, ini ada dua, humoral dan seluler ya. Jadi kalau humoral ini biasanya kelompok antibodi ya. Jadi kalau antibodi ini berarti bisa melawan ya virus sebelum masuk ke sel tubuh. Ketika virus itu sudah berhasil menginvasi ya, masuk ke dalam sel tubuh, maka yang bertindak di sini adalah imunitas seluler ya. Jadi melawan virus yang ada di dalam sel tubuh. Ya, kemudian ini antivirus ya. Antivirus ini bisa dilakukan ya oleh antibodi. Jadi antibodi itu juga bisa bertindak ya sebagai antivirus ya. Di antivirus artinya adalah melawan virus ya. Jadi melawan virus ya, mematikan virus ya dengan beberapa mekanisme. Ya. Jadi antibodi ini juga bisa digunakan sebagai upaya terapi ya, treatment ya. Jadi dengan menggunakan imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu sebetulnya adalah antibodi ya. Tetapi imunoglobulin ini merupakan antibodi pasif ya. Jadi antibodi yang memang sengaja dimasukkan ya. Kalau antibodi yang berasal dari vaksin itu disebut sebagai antibodi aktif ya. Tapi pada intinya ya antibodi yang dimasukkan baik secara aktif maupun pasif ini adalah untuk melawan ya keberadaan dari infeksi virus ya dengan beberapa mekanisme sehingga tidak terjadi perkembangbiakan ya dari virus atau tidak terjadi invasi ya masuknya virus ke dalam sel tubuh ya. Nih, jadi tetapi kemudian ya walaupun ada perlawanan ya munculnya antibodi ya dari tubuh kita untuk melawan virus, tetapi virus ini juga nampaknya pintar ya, jadi melakukan adaptasi ya, juga melakukan perlawanan gitu ya untuk menghindari ya sasaran dari antibodi ya atau perlawanan dari antibodi, maka virus-virus ini juga bisa melakukan mekanisme ya penghindaran dari imunitas ya dengan melakukan variasi antigen ya yang dihasilkan ya seperti influenza. Jadi influenza ini virusnya bisa membentuk ya variasi dari antigen sehingga tidak dikenali lagi oleh antibodi ya. Jadi harusnya antibodi itu bisa menyerang influenza, tapi karena influenza ini menghasilkan antigenik yang berbeda ya dari awal, dari yang original gitu ya. Nah ini kemudian tidak dikenali lagi gitu ya. Jadi menghindari dari mekanisme imunitas di dalam tubuh kita sehingga virus ini bisa berkembang biak dengan baik ya di dalam tubuh sel host ya. Sama halnya dengan virus-virus yang lain ya. Ini juga bisa melakukan proses penghindaran ya imunitas. Misalkan dengan melakukan produksi sitokin ya reseptor ya. Kemudian melakukan proses-proses mekanisme yang lain ya untuk mengelabui ya keberadaan dari virus itu. Ya. Nah, ini jadi ini beberapa poin ya bagaimana kemudian virus itu bisa melakukan penghindaran ya dari sasaran atau perlawanan antivirus ya atau antibodi ya misalkan ya ini. Jadi melakukan variasi antigen ya, perubahan dari asam amino, mutasi ya pada protein yang menjadi target antibodinya ya. Kemudian juga ini melakukan antigenic drift dan shift ya. Jadi ini untuk mengembangkan antigen yang baru ya. Jadi sehingga tidak dikenali oleh antibodi yang mungkin sudah terbentuk ya. Jadi kalau untuk menghasilkan antibodi yang sesuai dengan ini ya butuh waktu ya. Tetapi dengan kita kemudian diberikan vaksin ya atau terinfeksi secara alami sebelumnya itu tidak mengenali ya antigen yang terbentuk baru ya. Sedangkan untuk membentuk antibodi yang baru ya yang sesuai dengan ini, nah ini membutuhkan waktu.
ya. Sehingga infeksi dari virus itu ya berkembang secara baik ya di dalam tubuh kita karena tidak dikenali, ya. Kemudian ini melakukan kerusakan pada sistem interferon ya, pada sistem imun tubuh itu juga dirusak ya oleh virus, sehingga nah ini tidak dikenali atau sistem tubuh tidak berhasil ya untuk diaktifasi karena terjadi kerusakan ya. Nih, dan seterusnya. Kemudian faktor yang berperan ya dalam respon antivirus ya tentunya adalah tempat masuknya virus. Jadi diblok. Jadi antivirus itu dikembangkan ya, disesuaikan dengan ini mekanisme dari masuknya virus itu asalnya dari mana. Kemudian melakukan pengembangan obat yang bisa memblok ya reseptor masuknya virus sehingga virus itu tidak berhasil ya menemukan sehingga tidak berhasil masuk ke dalam sel ya. Kemudian tempat virus melekat pada sel ya. Kemudian induksi interferon ya, tentunya ini mengaktifkan ya sistem imun. Ya, kemudian mengaktifkan respon antibodi ya. Dan seterusnya. Kemudian virus dalam kehidupan manusia. Nah, ini sebetulnya secara umum virus itu sifatnya parasit ya, merugikan ya. Tetapi virus ini kemudian bisa digunakan atau dimanfaatkan ya untuk mengembangkan ya obat-obatan ya, kemudian mengembangkan vaksin ya. Jadi dari virus yang merugikan ini bisa dimanfaatkan ya sehingga ketika terjadi penyebaran dari virus yang sudah kita ketahui ya dan virus ini menyebabkan suatu penyakit ya untuk menghentikan penyebaran itu maka kita bisa lakukan pengembangan ya dari obat dan vaksin ya yang menggunakan ya bagian dari virus itu. Jadi virusnya itu dipakai ya untuk mengembangkan obat dan vaksin ya. Tentunya dengan cara yang aman ya. Artinya dalam proses pengembangannya itu harus dipastikan ya harus melewati tahap pengujian ya, baik itu preklinis maupun uji klinis gitu ya. Dan uji klinis pun juga ada beberapa tahap sampai 3 ya, 1, 2, 3. Jadi untuk memastikan keamanan, kalau kita menggunakan virus ini ya sebagai vaksin, ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu harus tidak menyebabkan infeksi ya. Jadi tidak menyebabkan penyakit, tetapi kita masih memanfaatkan bagian dari tubuh virus itu. Ya, karena pengobatan vaksin itu bisa dilawan ya dengan kita harus mengetahui ya struktur tubuhnya bagaimana ya. Jadi proses masuknya pelekatan virus ke tubuh itu bagaimana sehingga ini yang digunakan untuk pengembangan obat dan vaksin ya. Nah, ini vaksin ya. Jadi vaksin yang berasal dari virus, ini ada 2 tipe ya. Jadi virus vaksin hidup dan virus vaksin mati ya. Jadi virus vaksin hidup ini biasanya pada virus-virus tipe ini gitu ya. Kalau vaksin mati pada tipe ini. Jadi kedua vaksin dari virus hidup ya ini harus dilemahkan ya. Jadi bukan virus hidup terus dimasukkan, tidak seperti itu. Jadi virus ini harus dilemahkan ya, kemudian dijamin tidak menyebabkan infeksi atau penyakit baru digunakan sebagai vaksin ya. Jadi ini yang dilemahkan tetapi walaupun lemah ya virus ini tetapi di dalam tubuh itu masih dikenali ya sebagai virus utuh ya untuk mengeluarkan respon imun ya, sistem imun diaktifkan ya. Yang mati pun juga seperti itu. Jadi partikelnya itu walaupun sebagai virus mati ya, vaksin yang dari virus mati itu juga masih direspon oleh tubuh kita ya sebagai benda asing yang sesuai dengan virusnya sehingga membentuk antibodi ya. Ketika paparan ya dari virus yang sesungguhnya ya dalam tanda kutip virus asli masuk tubuh kita itu sudah dibekali ya dengan tentara dengan antibodi yang sesuai tadi ya dari vaksin yang sudah kita masukkan ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi vaksin. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya pada penyampaian materi ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.